Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aredafa Arafif Putra akan menjelaskan terkait inovasi sosial pembagian bantuan sosial kepada warga yang terdampak COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Berbagai hal tak terduga dirasakan oleh umat manusia pada tahun 2020 ini. Namun, terdapat satu bencana non-alam yang hingga kini meresahkan masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh salah satu virus yang dinamakan virus corona. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Virus ini bersifat zoonosis yang artinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona dapat ditularkan antara hewan dengan manusia. Virus corona juga menjadi biang dari penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Cina dan Timur Tengah. Kemudian baru-baru ini muncul virus corona jenis baru, yakni SARS-CoV-2. Virus ini menciptakan penyakit baru yang saat ini dikenal sebagai COVID-19. Kemunculan virus corona atau COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 silam di Wuhan, Cina. Namun, kita masih belum tahu pasti mengapa virus corona ini tiba-tiba muncul di sana. Usut punya usut, penyebab merebaknya virus ini awalnya dirumorkan akibat ledakan pada laboratorium senjata biologis di Wuhan yang sedang melakukan penelitian pada pengembangan virus baru. Ada juga yang mengatakan bahwa virus ini tercipta karena kebiasaan masyarakat Cina yang mengkonsumsi daging hewan liar seperti kelelawar. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Sehingga dugaan terkuat penyebab munculnya adalah alasan yang kedua. Pada awal tahun 2020, virus corona telah menyebar hingga ke beberapa penjuru dunia. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mendeklarasikan fenomena ini sebagai pandemi global. Ciri-ciri dari pandemi sendiri meliputi yang pertama adalah jenis virus baru, yang kedua dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah, dan yang terakhir adalah menyebar antar manusia secara efisien. Melihat dari ketiga karakteristik tersebut, dapat dikatakan jika wabah yang disebabkan oleh virus corona ini termasuk ke dalam pandemi. Orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona akan menimbulkan gejala seperti demam, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, dan gangguan dalam pernafasan atau sesak nafas. Virus ini dapat menyebar melalui droplet kecil dari hidung atau mulut. Orang yang terindikasi positif COVID-19 dapat menyebarkan virus ketika ia bersin, batuk, berbicara, dan bersentuhan. Penyakit COVID-19 telah menyebabkan banyak kematian di berbagai negara. Orang-orang yang lanjut usia lebih rentan untuk mengalami kematian apabila terpapar oleh virus corona. Hingga saat ini masih belum adanya vaksin yang tercipta sehingga posibilitas orang-orang terjangkit penyakit ini dan menyebabkan kematian relatif meningkat. Hingga pada tanggal 20 Mei 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi sudah melebihi 4,7 juta di seluruh dunia, termasuk kasus kematian yang menunjukkan angka lebih dari 300.000. Negara-negara di dunia dihimbau untuk wajib melaksanakan physical distancing guna menekan tingkat penyebaran COVID-19 di masyarakat. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak berpergian ke tempat yang ramai. Tempat yang ramai seperti mal, restoran, sekolah, fitness center, tempat kerja, dan tempat ibadah dilarang untuk bepergian ke tempat-tempat seperti itu. Penerapan metode work from home juga diwajibkan oleh pemerintah guna merepresi tingkat penyebaran dari virus corona ini. Adanya pandemi ini melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah perekonomian. Kekhawatiran dari adanya virus corona akan menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja massal. Pemutusan hubungan kerja massal mengkhawatirkan masyarakat apabila mereka tak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya, terlebih pada ketersediaan stok pangan. PHK massal dan pemberhentian sementara karyawan pada realitanya sudah dilaksanakan dalam beberapa perusahaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan PHK sebagai langkah terakhir untuk mengatasi dampak dari COVID-19.
Bantuan sosial sebagai upaya dari pemerintah bagi warga yang terdampak COVID-19. Pemerintah pusat beserta pemerintah daerah tengah melakukan pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Banyuwangi menyalurkan berbagai skema bantuan sosial yang mampu menjangkau hingga 269.000 KK di Kabupaten Banyuwangi. Warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau di TKS sebesar 190.000 KK. Jumlah bantuan yang dilayangkan oleh pemerintah ini melebihi dari jumlah warga yang terdaftar dalam DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah kumpulan data warga yang tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama. Dalam situasi seperti ini menyebabkan data bersifat dinamis, di mana warga yang awalnya tidak terdaftar dalam DTKS berpotensi menjadi warga miskin baru sehingga termasuk kategori non-DTKS. Warga non-DTKS ini nantinya juga akan menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laman pelaporan bantuan sosial Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan sistem pelaporan online bagi warga yang terdampak COVID-19 namun belum menerima skema bantuan sosial. Dalam sistem pelaporan online ini, sudah diintegrasikan dengan program Smart Kampung yang memiliki basis data lengkap semua penerima bantuan. Program Smart Kampung adalah sistem digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa milik Pemkab Banyuwangi. Masyarakat dapat mengecek apakah dirinya sudah termasuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial atau belum dengan menginput NIK dalam sistem. Kemudian, warga juga dapat melaporkan dirinya sendiri atau warga lain yang sekiranya belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Apabila belum menerima bantuan, permohonan akan diproses pada verifikasi tahap 2. Akan tetapi, apabila warga sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, maka otomatis laporan tersebut akan ditolak. Dalam proses verifikasi tahap 2, pemerintah akan menyatakan warga layak atau tidak untuk menerima bansos sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah pelapor berdomisili Kabupaten Banyuwangi dan bukan penerima program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai dana desa, bansos tunai Kemensos, bantuan pangan Provinsi Jawa Timur, dan jaring pengaman pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilakukan agar bantuan tersebar secara merata. Upaya transparansi pemerintah. Untuk menjangkau masyarakat yang masih awam dengan teknologi dan sebagai upaya transparansi pemerintah, data penerima bansos juga ditampilkan di kantor pemerintahan dan tempat ibadah. Salah satunya adalah Masjid Jame' Baitur Rahman di Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Seluruh data penerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akan dipaparkan secara terbuka. Upaya ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam pendataan dan juga dalam pendataan secara online kemungkinan besar error akan terjadi, meskipun tidak banyak atau tidak signifikan. Komisi Pemberantas Korupsi sebelumnya telah mengetahui adanya permasalahan data bansos karena beberapa daerah belum memperbarui DTKS, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik penyelewengan terhadap bansos. Maka dari itu, KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak mengabaikan kriteria penerimaan bansos. Dengan adanya pelaporan online ini, diharapkan tidak ada warga yang terhambat terkait penerimaan bantuan sosial dari pemerintah dan dapat membantu menunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah akan memantau terus perkembangan data yang ingin mendapatkan bantuan sosial, sehingga pembagian bantuan sosial akan terdistribusi secara merata dan tak pandang bulu di kala pandemi seperti saat ini. Sekian presentasi dari saya terkait inovasi pembagian bantuan sosial bagi yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya meminta maaf. Saya pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.